Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan staf panitia ujian dimanapun berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin. Kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara untuk menggunakan aplikasi input nilai yang baru saja dirilis minggu lalu. Sebelumnya aplikasi ini adalah versi keduanya dari versi pertamanya yang sudah dibuat 2 tahun lalu, yang insya Allah aplikasi yang versi kedua ini dibuat lebih dinamis, simple, dan memudahkan bagi penggunanya. Untuk membersihkan waktu, kita langsung saja ke tutorialnya. Yang pertama, ini adalah tampilan dashboard untuk aplikasi ini. Di paling atas ini ada data pesantren yang terdiri dari nama lembaga, kemudian tingkat, wilayah dan wusto, alamat, direktur TMI, dan kota atau kabupaten. Untuk nama lembaga ini bisa diisi menyesuaikan daerah tempatnya, kemudian direktur juga, kemudian kota dan kabupaten. Ini bisa diubah jika ingin digunakan di tempat yang lain. Yang paling pertama adalah kita mengisi semester sini. Cukup ketikkan saja drop down yang ada di sini, kemudian pilih ganjil atau genap. Maka tulisan bahasa Arab yang ada di sampingnya akan otomatis berubah menjadi tulisan dirosil awal dan dirosil sani. Karena kita di semester ganjil, maka kita rubah ke ganjil. Selanjutnya di tahun ajaran di sini, kalau teman-teman ketik manual, maka dia tidak akan menerima ya, akan ditolak gitu. Kita coba lagi. Nah, seperti ini tampilannya. Maka teman-teman cukup mengklik saja tombol drop down yang ada di sini. Kemudian pilih tahun ajaran yang tersedia. Ini bisa ditambah ya, 2021, 2022. Yang sekarang kita 2020-2021. Kemudian di bawahnya ada tanggal terbit rapot ya. Ini bisa diketik saja, ketik manual 23 bulan 3 2021 misal ya. Kemudian di bawahnya ada tanggal bahasa Arab, tanggalnya diketik manual juga ya. Teman-teman misal tanggal 23, kemudian bulan di sini klik drop downnya, kemudian pilih bulan bahasa Arab yang di sini, misal Desember. Kalau terbitnya Desember, karena sekarang kita bulan Maret, misal akan diterbitkan bulan Maret, kita pilih di sini bulan Maris misal. Kemudian tahun sama diketik manual 2021 atau 2020 misal, kemudian klik enter, maka dia akan otomatis berubah menjadi bahasa Arab. Itu untuk awal pengisian dashboard ya. Kemudian di sampingnya ini ada jumlah santri 284 ini yang baru kita input ya. Ada kelas 4B di sini sampai 6E. Ya. Di sini 4B sampai 6E. 284. Ini yang baru kita input. Kemudian di bawahnya sini ada tombol-tombol pivot table ya. Ini fungsinya untuk mengatur tampilan yang ada di sini. Nilai rata-rata ujian semester. Lihat kalau saya pilih 1 di sini 6D, kemudian 5B. Nah, ini karena nilainya sama semua ya, random ya. Ini contoh, maka dia tidak ada perubahan. Di ujungnya ada tombol filter yang ketika kita klik lagi, dia akan kembali ke bentuk semulanya. Sampingnya ada nilai rata-rata ujian semester untuk nilai putra dan nilai putri ya sebagai perbandingan. Kemudian ada nilai rata-rata mid semester. Di sini yang nilai-nilainya ini kita masih random acak ya, dari kelas-kelas yang sudah kita input, terdiri dari mutolaah, tamri logo, fikih, dan nilai rata-rata secara keseluruhan. Selanjutnya di bagian kiri sini ada tombol-tombol button yang sudah disediakan ya, dari mulai data siswa sampai halaman 3 di sini ya, banyak sekali ya. Ini untuk yang pertama ya, ini ada data siswa. Kita klik saja dulu data santri, maka akan tampil tampilan seperti ini untuk awalnya. Jadi teman-teman bisa mengisikan atau menambah data santri ya ke dalam sini. Kita lihat jumlahnya 284. Di atas juga sudah terdata 284. Ini yang terakhir 284. Nah, di pojok ini nomor ini tidak bisa diklik ya, karena kita kunci. Kemudian contoh, misal saya punya contoh di sini daftar nama kelas 3B yang akan kita tambah. Ini saya kopikan saja. Nah, kita akan mulai paste dari kolom standbook ya, paste value jangan lupa. Kita klik,
maka nanti dia akan otomatis muncul tabelnya dan nomor urut ini sudah akan muncul otomatis. Ya, kita lihat jumlah akhirnya 309, kemudian yang di atas juga ini sudah menyesuaikan 309 dengan putra dan putrinya sudah menyesuaikan. Ini bisa diedit, misal jenis kelamin mau kita rubah kalau memang perempuan ya. Sorry, salah paste tadi. Saya unduh dulu, saya undo. Kemudian kelas juga bisa dirubah di sini ya, teman-teman lihat. Nah, misalnya saya akan ganti kelasnya seperti ini ya. Saya kembalikan lagi ke 3B. Kemudian jenis kelaminnya saya pindahkan lagi ke laki-laki ya. Nah, jumlah ini yang di atas itu menyesuaikan ya, putra 128, putri 150 ini. Nah, 309. Oke, kita klik menu home lagi untuk kembali. Selanjutnya ke tombol bottom yang kedua, itu ada data guru di sini. Kita klik tombolnya, kita akan diarahkan ke halaman tabel guru ya di sini. Perhatikan teman-teman, pengisiannya sangat mudah. Di sini ada beberapa kolom ya. Ada kolom yang bertuliskan bahasa Arab, ada yang tulisan Latin di sini. Untuk yang belum, nanti silakan teman-teman panitia melengkapinya. Di sini saya tambahkan nama guru dalam bahasa Arab ya. Jadi tulisannya nanti bisa teman-teman tambah untuk tulisan Arabnya di sini bagi yang masih kosong. Di sampingnya ada data kelas dan wali kelas. Ya, ini ada data kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 ini ya. Ini kalau di scroll ke bawah sampai kelas 6. Misalkan di tahun depan akan ada penambahan kelas, teman-teman sangat mudah, cukup menambahkan nama wali kelas saja di sini dengan klik drop down. Kemudian pilih namanya, misal contoh akan saya pilih di sini nama ini ya, Yuni Marcella misalnya. Kemudian di kolom tulisan Arabnya akan otomatis muncul Ustazah Yuni Marcella. Misal akan saya ganti namanya dengan nama yang lain, misal Fatihatul Inayah, maka kolom yang bertuliskan bahasa Arabnya juga berubah menjadi Ustazah Fatihatul Inayah. Ya, kemudian misal saya ganti, saya tambah aja misal di sini yang laki-lakinya misalnya siapa ya? Kalau tadi perempuan semua, misal Farhan Yusuf ya misalnya. Maka di sampingnya sini kolom tulisan bahasa Arab akan berubah otomatis muncul Ustadz Farhan Yusuf ya. Ini saya hapus dulu. Begitu saja cara pengisiannya, kita kembali ke home. Kemudian di tombol bottom berikutnya di sini ada absen ya, teman-teman klik saja untuk yang tombol absen ini, kita diarahkan ke data absensi ya. Di sini ada nama-nama kelas, coba saya filter, misal saya akan mengisi data yang kelas 4B ya, saya oke, maka yang akan tampil adalah hanya kelas 4B saja ya. Kemudian di sini ada yang pertama ada absen, misal saya ganti menjadi izin ya, izin sakit alfa ini menjadi 5, 7 sakitnya, kemudian alfanya misalnya ada 3 ya, kemudian enter ya. Nah, di sini juga saya bisa filter yang kelas yang lain, misal saya mau ngisi 4C, oke, nanti yang tampil hanya 4C saja ya. Di sini izinnya misal mau saya ganti di sini sesuai data ya, izin 8 kali, kemudian sakitnya ada 5 kali, kemudian alfanya ada 2 kali. Ya, itu teman-teman bisa mengisinya seperti itu. Di sampingnya sini ada 7 ya, ini untuk suluk, muazobah dan nazofah. Untuk suluk ini muazobah dan nazofah cukup isikan saja nilainya 7 dan 8. Untuk 8 nanti deskripsi yang di sampingnya ini akan berubah menjadi tulisan sangat baik ya di deskripsinya. Kemudian misal ini saya ganti lagi ya, teman-teman bisa perhatikan perubahannya. Ketika saya ganti 8, ini berubah menjadi sangat baik deskripsinya ya. Kemudian yang 8, mana yang 8 ini untuk data absen ya. Oh, yang ini otomatis ya. Oke, itu saja mungkin teman-teman ya, sangat mudah sekali, yang diisi hanya angka-angka ini ya. Deskripsinya tidak perlu diisi karena akan otomatis ya. Oh, ini yang 7 misal saya ganti ke 8. Nah, ini sangat baik ya, kalau 7 cukup ya. Oke, begitu saja untuk pengisian absensi ya. Kita kembali ke home.
Selanjutnya di tombol bottom selanjutnya di sini ada lager mid dan lager semester. Ini sama saja ya teman-teman. Saya hanya akan membahas satu saja karena sama, yang lager semester saja mungkin ya. Kelebihan. Ya, di sini untuk pengisian form input nilai ujian semester hanya digunakan halaman ini untuk pengisian ya. Jumlah siswa. Ya, misal saya akan mengisi yang mana ini, kita filter dulu ya. Ketika akan mengisi di filter 4C misal mau saya isi, oke. Ya, tunggu sebentar, nanti yang akan tampil hanya kelas 4C saja, data-data 4C. Nah, di sini misal atas nama Alvino, absen pertamanya saya mau isi ini 4C ya, sudah berubah. Al-Qur'an ya misalnya tuh, Al-Qur'annya 6. Ya. Saya ganti misal 9. Iya, nah seperti itu ya. Ini bisa diisi begini ya, 4 ya. Nah, misal ini kalau saya hapus satu misalnya nih, mana yang ini, maka dia akan merah, otomatis berubah merah. Ini saya hapus segini, ini menjadi merah ya. Ini kalau saya isi lagi, enter, merahnya hilang ya. Ini saya kopikan saja, ini teman-teman, ini hanya nilai random ya, nilai acak yang bukan nilai aslinya. Ini saya pastikan di sini, paste value, merahnya hilang ya, dia akan menjadi putih. Jadi kalau kosong akan berubah menjadi merah. Saya coba yang ini semua kelas ada di sini ya. Ini sudah saya select all saja. Cara pengisiannya seperti itu. Nanti akan tampil semua kelas lagi. Intinya untuk yang form input nilai ini hanya untuk mengisi nilai saja ya, hanya untuk menginput nilai, bukan untuk di print out. Jadi semua nama dan kelas akan tampil di sini. Ya, nah itu sudah tampil dari 6B ya, dan semuanya. Kita kembali ke home. Tombol bottom selanjutnya di sini ada lager, tadi lager nilai ya, sekarang blanko mid dan blanko semester. Ini sama saja, lager mid untuk blanko mid, lager semester untuk blanko semester. Saya pilih yang blanko semester ya, karena cara pengisiannya sama saja. Untuk blanko ini tidak banyak yang dikerjakan di sini ya, tidak perlu diedit. Ini hanya untuk print preview. Ini untuk kebutuhan kita print out saja, nanti tampilan seperti ini dan langsung di print ya. Back dulu. Nah, di sini saya ganti misalnya ini kelas wali kelasnya Teddy Sumailan, kelas 4C, jumlah santrinya 23. Misal akan saya ganti, ini sebelah sini mah otomatis ya. Ini saya ganti dulu ke kelas yang lain, misalnya saya ganti ke 4D. Lihat wali kelasnya Nadia Rahmadianti, kelas 4D, jumlahnya 23 santri. Ya, ini nama-nama 4D semua di sini. Ini kalau saya scroll ke bawah, ya di sini jumlahnya 23 ya, sesuai dengan data yang ada di atas. Coba saya ganti ke kelas yang lain, misal 4E, wali kelasnya Rizya Fatuhila, kelas 4E, jumlah santrinya 21, sesuai dengan daftar yang ada di sini 21 ya. Coba saya ganti lagi ke kelas yang lain, misalnya saya coba ke kelas 6B. Ya, wali kelasnya Miftah Farid, kelas 6B, jumlahnya 24, sesuai dengan daftar yang tampil di sini 24 ya. Ini nilai-nilainya ya, yang ada di lager nilai tadi. Jadi di sini tidak banyak diedit ya. Ini hanya menampilkan untuk print preview saja, untuk kebutuhan laporan ya, mengeprint lager. Mau coba lagi, diganti coba ke kelas 6D ya. 6D ini wali kelas Hilman Nur Barakah, kelas 6D, jumlah santrinya 31 santriwati ya. Ya, lihat absen pertamanya Alifah, dan ini coba kita lihat nilai Qurannya 1 ya. Ini contoh ya, ini nilai random. Kita ganti kelas 6C misalnya, Ibnu Muzakir, wali kelasnya 6C, jumlah santri 21. Lihat, absen pertamanya Faik Mundawam, nilai Qurannya 7 ya. Ini untuk membuktikan bahwa nilai-nilai yang di sini berubah ketika kita ganti ya. Terus ini untuk print previewnya ya. Di atas ini yang tampil 6C ya. Oke, seperti itu saja ya.
kembali lagi ya. Di sini tadi Lager sudah, belangko sudah, ini hanya untuk ngeprint. Kita ke rapot pondok sekarang ya. Ini kita klik bottomnya, tombolnya ini kita nanti langsung diarahkan ke hasil ya. Di sini 6C atas nama Ahmad Faik Mudawam, absen pertama. Di sini wali kelas Ibnu Muzakir, kelas 6C, jumlah santri 21. Kita rubah misal ke absen keduanya Aldian Maulana ya. Kita rubah lagi ke absen ketiganya Arif Patan Salhan ya. Ini nilai-nilainya juga berubah. Di sini untuk berpindah data ke kelas lain ya, teman-teman klik menu belangko nilai yang ada di sini. Ya, kemudian pilih kelas dan kembali ke menu rapot lagi ya. Coba saya pindah belangko. Di sini saya ganti kelas misal 6B ya. Sini wali kelas dan jumlahnya juga berubah ya, semua tampilan. Kita ke sini ya. Ini ada tombol rapot ya. Sehingga nanti di sini berubah wali kelasnya kelas 6B jumlah 24 jumlah santri. Ini saya pindahkan ke absen pertama. Lihat menjadi Abhari Farhan ya absen pertamanya. Nah, jadi itu untuk merubah kelas ya, untuk pengeprintan hasil rapot. Di sampingnya ada rapot konversi untuk penerjemahan ke bahasa Indonesianya untuk kebutuhan santri yang mutasi keluar ya. Di sini nanti semuanya berbahasa Latin ya, tulisannya jadi Latin semua, bukan berbahasa Arab lagi. Ya, kemudian jika ingin di-print tinggal klik saja tombol print yang ada di sini. Ini coba kita cek absen kedua Aditya Maulana 6B. Mau saya ganti misal ke belangko ya. Belangko kelas saya ganti ke kelas berapa ya, misalnya ya aja yang belum itu kelas 5 ya, 5B dah ya. Nah, 5B jumlahnya wali kelas Patan Tamami jumlah 24 santri. Kembali ke rapot. Nah, di sini 5B ya, munculnya 5B. Absen pertamanya di sini Aditya Pramono ya. Ya, di sini ada rapot konversi, kita coba ke rapot konversi. Nah, lihat Adrian Dani ini 5B. Absen pertamanya kita lihat Aditya Pramono. Oke. Seperti itu aja. Ini kita kembali ke home lagi. Oke, kita kembali ke dashboard. Di sini ini sudah semua rapot pondok. Ini cetak sampul, rapot konversi, ini transkrip nilai untuk ijazah nanti ya. Kemudian halaman 3 juga. Nah, ini saya kira sudah semua ya. Untuk yang ini tadi jumlah, ini paper table untuk ini ganjil. Misal mau kita rubah nanti di semester berikutnya ke genap. Nanti yang tulisan Arab berubah menjadi jurus sisaan nih. Untuk bulan tinggal dipilih saja. Misalnya bulan April ya, seperti itu. Saya kira cukup teman-teman ya. Ini untuk ini manual ya. Ini manual tahun ya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.